Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama dengan kepala. Selama 1-2 menit ke depan ini, saya mengajak kita merenungkan kebaikan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk keluarga yang kami miliki. Terima kasih untuk pekerjaan. Terima kasih untuk pelayanan. Terima kasih buat semua yang kami miliki dalam hidup kami, maupun semua yang Tuhan izinkan diambil dari hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sungguh baik dan teramat baik Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kasih-Mu penuhiku, membuatku berkata, Kau baik. Kekuatan cinta-Mu lingkupiku, membuatku terkagum dan menyembah-Mu Yesus. Kekuatan kasih-Mu menuhiku, amin, membuatku berkata, Kau baik. Kekuatan cinta-Mu lingkupiku, membuatku terkagum dan menyembah-Mu Yesus. Kebaikan-Mu terindah bagiku, tak pernah sekalipun Kau tinggalkan hidupku. Anugerah-Mu itu cukup bagiku. Kini ku angkat hati memuji-Mu. Kebaikan-Mu terindah bagi kami. Kekuatan kasih-Mu menuhiku,
hidupku, anugerahmu itu cukup bagiku. Kini ku angkat hati memujimu. Sambil kami berdiri Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kepada Tuhan. Firman-Mu terjadi atasku. Aku lakukan setiap janji-Mu terjadi padaku. Aku kuati, aku lakukan setiap firman-Mu terjadi atasku. Aku pasti akan selalu menulis dalam kepalaku. Penuh kejayaan kemuliaannya. Aku pasti akan selalu menulis semua kepalaku. Di dalam berkat dan kasih-Nya bagiku. Setiap janji-Mu terjadi dalamku. Aku kuati, aku lakukan setiap firman-Mu terjadi atasku. Aku pasti akan selalu menulis dalam kepalaku. Penuh kejayaan dan kemuliaannya. Aku pasti akan selalu menulis semua kepalaku. Di dalam berkat dan kasih-Nya bagiku. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan kembali bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan berkata, kita akan bersorak sebab Yesuslah kekuatan kita. Haleluya. Yesus kau kekuatan hidupku. Langkah langkahku, langkah-langkahku. Kau akan periksaku jatuh. Kau langsung bantu
Kita semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, kita persiapkan persembahan kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, jika sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang kami berikannya. Kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan bila kami Tuhan memberikannya dengan sukacita, dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami memberikan persembahan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan sedang bangkit berdiri. Mari kita menyambut firman Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, mujikan dengan Hidupku menggenapi firman-Mu.
Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat. Pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Pujian Tuhan sudah dinaikkan di hadapan kami. Kami percaya semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya kalau hati Tuhan disenangkan. Kami percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, jemaat-Mu yang datang saat ini, mereka membawa Tuhan seluruh beban dan masalah mereka hadapi. Dan Hamba percaya kalau mereka bertemu dengan Engkau saat ini, kami percaya jalan keluar akan Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus akan menguasai seluruh Tuhan ruangan ini, bahkan Tuhan hati kami semua. Bahkan Tuhan urapi hamba-Mu secara khusus di dalam nama Yesus. Dan urapan Allah turun atas kami semua, atas hamba-Mu, sehingga kami sekalian boleh diberkati dengan luar biasa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu yang hidup yang luar biasa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudaraku, dalam kehidupan kita, kalau kita masih merasa hebat, masih merasa kuat, saya percaya kita tidak akan mengalami kebaikan Tuhan. Kalau kita masih merasa kita mampu, ya, kita kuat, saudara, itu artinya kita tidak lagi melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7. Lukas pasal 7, maaf. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 18 dikatakan demikian. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati yang diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Dikatakan, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan mendengar dan melakukan dalam hidup kita. Saya percaya firman Tuhan itu akan senantiasa memberkati kita. Firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita senantiasa tidak pernah
jauh dari firman itu. Dan firman itu menjadi hobi kita. Membaca firman Tuhan itu menjadi hobi dalam hidup kita. Saya percaya firman itu akan menambahkan iman kita kepada iman yang kokoh. Saudara pun kasih Tuhan, ada cerita, ini bukan mitos, tapi ini terjadi, yang benar-benar terjadi. Namanya di kota Nain. Kota Nain yang artinya adalah keindahan. Kota Nain adalah keindahan. Kota Nain adalah sebuah kota, dan saya percaya di situ kalau kota Nain aja artinya keindahan, saya percaya orang-orang yang hidup di dalam kota itu akan, atau mungkin yang mereka mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Tapi di tengah-tengah kota itu ada seorang janda memiliki satu anak laki-laki. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus melayani Tuhan, waktu dia masih ada dalam dunia, itu dia senantiasa pergi ke desa satu, ke desa yang lain, ke kota satu, ke kota yang lain. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik itu diberitakan oleh Tuhan. Sebenarnya dia adalah teladan kita, adalah contoh yang perlu kita teladani dalam hidup kita. Saat ini Bapak Rudi sedang pelayanan di kota Boyolali. Kemarin lihat fotonya luar biasa, dan saya percaya Tuhan akan pakai dia untuk menjadi berkat di kota Boyolali. Oh, haleluya. Dan saudara pun kasih Tuhan Yesus juga demikian juga, setiap hari dia lakukan itu dalam kehidupannya. Pagi-pagi benar dia berdoa, pagi-pagi benar dia bersekutu dengan Bapa di surga. Tapi saat hari mulai matahari bersinar, dia pergi untuk memberitakan kabar baik, berita baik. Saudara pun kasih Tuhan. Dan saat itu dia dari Kapernaum, dia lewat kota Nain. Dan saat itu dia diikuti orang banyak berbondong-bondong bersama dengan dia. Dan saat itu apa yang terjadi? Pas dekat pintu gerbang kota Nain, itu ada seorang yang ada kerumunan orang, ada sekelompok orang yang sedang mengusung jenazah. Jenazah itu adalah anak muda. Yang diceritakan anak muda ini sakit atau apa nggak tahu, tapi bapaknya meninggal. Dan saudara pun kasih Tuhan, dan ibu ini, ibu janda ini, dia memiliki anak hanya satu-satunya, anak kebanggaan, anak yang didambakan akan bisa menolong dia dalam masa tuanya. Saudara pun kasih Tuhan, kalau orang punya anak, apalagi anak laki-laki itu, apalagi orang Medan ya, anak laki-laki itu satu kebanggaan. Kalau orang Jawa bilang akan memikul tinggi, mengubur yang dalam. Itu orang Jawa. Saudara pun dikasih Tuhan. Tapi saat itu anak si janda ini meninggal. Mungkin dia tidak diceritakan, mungkin ibu ini sudah berusaha dengan begitu rupa mungkin, tapi anaknya meninggal. Saudara pun kasih Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak yang satu-satunya itu meninggal, yang menjadi kebanggaan, menjadi satu harapannya, meninggal. Saudara, ibu ini menangis dan menangis dan menangis dan menangis, putus asa. Mungkin mau makan gak enak, mau tidur gak enak, ya anaknya lagi mati. Saudara kasih Tuhan. Tapi saat itu apa yang terjadi?
Saat dia merasa, aduh, sudah pasrah. Dia sudah tidak mampu lagi. Apa yang Tuhan buatlah. Saudara, sebenarnya kalau janda ini dia masih bisa usaha, dia akan usaha bagaimana supaya anaknya bisa hidup. Tapi saudara, janda ini dia pasrah, dia mengiringi anaknya yang meninggal untuk dibawa ke pemakaman. Dan saudara, pada saat rombongan itu sebelum keluar pintu gerbang, Tuhan Yesus sudah ada di depan pintu gerbang itu. Dan saat itu Yesus melihat ibu janda ini, timbul hatinya belas kasihan. Hatinya timbul belas kasihan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan Yesus menolong ini dengan kata bahwa dikatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan itu. Oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Mungkin ibu janda ini dia kaget. Siapa yang bilang jangan menangis? Anak saya sedang meninggal. Anak saya sedang mati. Harapan saya hilang. Dia menangis sejadi-jadinya, menangis. Saudara pun kasih Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Jangan menangis. Karena apa? Menangis itu bukan jalan keluar untuk mengatasi masalah. Karena menangis itu bukan jalan keluar untuk kita mengatasi masalah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Tuhan Yesus membangkitkan orang tidak pakai ramuan-ramuan segala macam, tidak tumpang tangan dan segala macam. Dia hanya berkata seperti dia menciptakan tumbuhan dan segala macam. Terjadi. Jadi di dalam mulut Allah itu ada kuasa yang luar biasa. Di dalam mulut Allah itu ada kuasa. Dia hanya berkata, bangkitlah. Firman Allah katakan bahwa orang yang percaya kepada dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah lakukan. Bahkan lebih besar, ya, dia akan kita lakukan. Itu sebabnya dia berkata, bangkitlah. Saudara, bangkitlah. Saudara kekasih Tuhan, dia hanya berkata bangkitlah. Setiap masalah kita katakan pergi. Berarti kita butuh apa yang namanya iman. Kalau kita punya iman sebesar biji sawi, katakan bahwa kita dapat memindahkan gunung. Ya. Jadi kalau kita berkata gunung pindah, gunung tercampak ke laut, gunung itu akan pergi dan tinggalkan kita. Saudara dikasih Tuhan. Jadi pada saat Tuhan Yesus bertemu dengan janda ini, dia tergerak oleh belas kasihannya dan dia menolong ibu ini. Dan maka dikatakan bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudara kasih Tuhan. Jadi pada saat mukjizat terjadi, pada saat keajaiban itu terjadi, semua orang yang ada di tempat itu, di dekat gerbang kota Nain,
Saat itu saya percaya mereka semua mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Mereka mengalami kekuatan yang luar biasa, mengalami kuasa yang luar biasa, sehingga mereka berkata satu dengan yang lain. Dikatakan apa? Maka dikatakan semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Pada saat mujizat itu terjadi, mereka memuliakan Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dia memuliakan Allah karena kemuliaan Allah dinyatakan. Kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan janda di Nain ini. Dan saya percaya mungkin kita juga mengalami hal-hal pahit, hal-hal yang sukar kita alami. Mungkin tidak seperti janda ini kita alami, tetapi mungkin yang lain. Saudara kasih Tuhan, pasti Tuhan akan menyatakan kemuliaan dalam hidup kita. Firman Tuhan dikatakan di dalam apa? Ada berkata begini tentang Lazarus. Lazarus itu tidak, dia sudah dikubur sudah 3 hari. Dan satu dikatakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sehingga kalau kita memiliki iman, iman itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, jadi pada saat itu setelah mereka menyaksikan perbuatan Allah yang luar biasa, keajaiban Allah dinyatakan, saat itu mereka ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Allah telah melawat umatnya. Saya percaya kita sekalian, kalau kita sungguh-sungguh, kita percaya, kita akan senantiasa melihat kemuliaan Allah, keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan tercengang-cengang. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita memiliki iman sebesar biji sawi, saya percaya kalau kita memiliki masalah, itu kita hanya berkata, masalah ini pergi, dan masalah itu akan tinggalkan kita. Kalau kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, Tuhan tidak bilang kalau engkau memiliki iman sebesar biji jagung atau biji sesawi, itu sangat kecil banget, sangat kecil dari biji-biji yang lain, paling kecil. Ya, saya pernah dapat dari Israel, dari teman saya kecil banget. Ya, tapi kalau biji itu ditanam, itu bisa menjadi pohon yang besar. Bahkan burung-burung bisa bersarang di dahi. Saudara dikasih Tuhan, jadi biji sesawi itu sangat kecil. Kenapa Tuhan berkata seandainya kau memiliki iman sebesar biji sawi? Kalau Tuhan bilang kalau kau memiliki iman sebesar biji jengkol, waduh, itu lebih hebat lagi. Ini biji sesawi, itu kecil. Kalau biji jengkol lebih besar. Kalau kita memiliki iman sebesar biji jengkol, itu masalah kita tunjuk aja di pergi, nggak usah ngomong. Ini biji sawi, tinggal kita berkata, masalah pergi, masalah tinggalkan saya. Saudara kasih Tuhan, satu saat saya berdoa untuk ponakan saya, dia masih saudara kita bawang putih, bawang merah ya. Dia masih Islam, saudara. Dan saat itu anaknya sedang sakit parah.
saat itu saya kasihan lihat. Dan akhirnya saya bawa ke dokter, ke puskesmas. Saat itu adik saya masuk ke dalam dengan anaknya, dan adik saya memanggil saya dengan nangis-nangis. Saya kaget, kata dipanggil oleh dokter, ada apa ini? Terus akhirnya saya masuk ke ruangan dokter. Dokter bilang, Pak, ini anak harus dirawat. Kalau tidak dirawat, anak ini akan lewat. Waduh, saya kaget saudara. Tapi saat saya dengar perkataan dokter itu, iman saya menjadi melonjak. Saya jadi kuat, saya jadi dan saat itu saya katakan sama dokter, Dok, sudah bikin surat rawat inap aja, bikin surat saudara, bikin surat. Akhirnya saya keluar dari ruangan dokter, saya lihat, mau ke rumah sakit, pakai apa begitu? Maksudnya bukan pakai kendaraan apa, maksudnya uangnya apa, dolar atau uang rupiah. Saudara, saat itu saya dalam keadaan bingung, tapi saya memiliki iman yang luar biasa. Saat itu, oke, ayo kita pulang. Akhirnya saya bawa pulang, saudara. Saya bawa pulang, dan dokter sudah vonis anak ini akan lewat kalau tidak dirawat. Saat itu saya katakan sama ibunya, Tuhan yang saya sembah, Dia sanggup melakukan segala perkara. Saya ceritakan tentang perempuan pendanaan selama 12 tahun. Saat itu dia menangis, saya ceritakan, dia menangis. Dan saat itu saya katakan, kalau engkau beriman dengan sungguh-sungguh, anakmu juga sekarang akan sembuh, saya katakan. Dan saat itu saya berdoa, Tuhan tolong kau nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah keluarga hamba-Mu, khususnya adik hamba yang belum mengenal Engkau, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Dan saat itu saya tinggal. Saya kembali lagi, saya pulang, saya tanya, gimana anaknya? Dia sudah makan, dia sudah doyan makan, sudah doyan minum. Tadi nggak mau makan, nggak mau minum, badannya sampai habis, saudara. Dan saat itu dia sembuh. Dan sekarang dia ada di kampung, dia sudah punya 2 anak. Haleluya. Belum masih kecil, ya, luar biasa. Dan saat itu, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Kalau saya pergi ke dokter, habis berapa? Waktu itu kasih rujukan ke rumah sakit yang dekat Pengadilan Jakarta Utara, infeksi itu. Saat itu saya pulang. Tuhan akhirnya menyembuhkan anak ini. Oh haleluya, saya percaya mujizat Allah masih berlaku hingga saat ini. Mujizat masih berlaku hingga di mana kita mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Jadi ibu janda ini, dia merasa putus asa, tidak ada jalan keluar. Kalau saudara mendengar cerita tentang perempuan pendanaan tadi, dia sudah usaha begitu rupa pergi ke para tabib, ke dokter dan segala macam. Dikatakan bahwa hartanya sudah habis, dan dia tidak tambah membaik, bahkan dikatakan tambah memburuk. Jadi Tuhan ingin supaya kita berharap sepenuhnya kepada Dia, bukan kepada harta kita, bukan kepada kemampuan kita, kekuatan kita, tetapi kita mau pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Janda di Nain, dia sudah pasrah total, dia sudah berserah, dia sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi, dia pasrah. Saudara, apa yang terjadi? Kemuliaan Allah dinyatakan, mujizat telah terjadi, anaknya bangkit, anaknya mati kembali hidup. Luar biasa. Saudara, ini kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, yang di gereja maupun yang ada di rumah saat ini, yang sedang mengikuti acara ibadah ini. Saudara, Tuhan yang saudara sembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, yang mengerti keberadaan saat ini.
apa pergumulan hidupmu, apa tantangan yang kau alami saat ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah tidak mampu, saya sudah tidak kuat Tuhan. Kalau kita merasa seperti itu, Tuhan akan tolong kita. Pada saat kita tidak mampu, Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita. Tetapi kalau kita masih merasa mampu, merasa kuat, merasa hebat, kita akan tidak mengalami apa-apa. Bahkan kita akan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Saudara dikasihi Tuhan, supaya kemuliaan Allah dinyatakan, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Jadi saat kemuliaan Allah dinyatakan, kabar itu tersiar. Itu tidak bisa dibendung, tidak bisa diancam, tidak bisa dibatasi dan segala macam. Itu akan mengalir begitu rupa. Sehingga semua orang bisa bisa mendengar, bisa merasakan hal yang luar biasa. Sehingga saudara kasih Tuhan, berita Injil itu akan tersebar ke seluruh dunia. Saya percaya kalau di gereja kita ada tim penginjilan atau yang penginjilan di daerah-daerah begitu, ke pedesaan-pedesaan, itu luar biasa saudara. Kalau saya dulu melayani di daerah, di kampung itu bisa jalan 10 kilo, bisa 20 kilo, lewat hutan, lewat gunung, itu tapi sukacita luar biasa. Itu orang-orang daerah seperti itu. Jadi orang-orang daerah saudara, kalau ibadah jam 6, dia setengah 6 udah nongkrong. Walaupun jalannya berpuluh-puluh kilo, tapi dia tepat waktu. Bahkan dia daripada terlambat, saya datang lebih cepat. Seperti itu saudara. Jadi kita perlu belajar seperti orang-orang daerah. Saudara kasih Tuhan, seperti Pak Rudi saat ini dia di Boyolali, itu di daerah-daerah yang mungkin desa-desa, mungkin jalannya hanya setapak, itu indah saudara. Di sana pelayanan luar biasa. Saudara Solo itu masih banyak sawah-sawah. Saudara kasih Tuhan, jadi kemuliaan Allah bisa dinyatakan kalau saat kita sudah tidak mampu lagi, sudah tidak sanggup lagi, kita sudah pasrah total kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat, Tuhan buatlah. Apa yang Tuhan ingin lakukan, Tuhan lakukanlah. Firman Tuhan katakan bahwa ikut sertakan Tuhan dalam segala hal. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam apapun kita lakukan, ikut sertakan Tuhan. Jangan kau merasa hebat, merasa kuat, saudara akan gagal dan gagal. Saudara kasih Tuhan. Jadi ibu janda ini, dia mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan saya percaya kalau kita mengalami seperti dialami oleh janda ini, itu sukacita yang melimpah, yang luar biasa, itu akan melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Yang anaknya sudah mati dibangkitkan hanya dengan satu kata, hanya dengan perkataan, yaitu bangkit. Kita mau contoh ya guru kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan teladan bagi kita sekalian. Itu belajar lebih dalam lagi kepada Dia yang senantiasa memberikan hal yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, kalau janda ini ditolong Tuhan, saya percaya kita sekalian anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, saya percaya Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan lepaskan kita dari segala ikatan apapun, dari segala masalah apapun.
Hidup itu tidak akan lepas dari masalah. Hidup itu tidak akan lepas dari segala persoalan. Yang penting bagaimana kita menyikapi segala masalah dan persoalan. Oh haleluya. Kalau kita sudah pasrah, sudah serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, oh haleluya, saya percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Itu akan dibuat oleh Tuhan. Hal-hal yang tidak pernah terpikirkan itu akan dilakukan oleh Tuhan, sehingga kita melihat, oh Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Saudara pun kasih Tuhan. Jadi belas kasihan Allah itu sangat penting dalam hidup kita. Pada saat Tuhan melihat orang buta, belas kasihannya dia, oleh belas kasihan dia nyatakan kuasanya, mujizat. Saudara mengasihi Tuhan, belas kasihan itu Allah itu luar biasa. Apalagi kalau belas kasihan itu memenuhi dalam hidup kita. Itu sebabnya ada pujian mengatakan, biar belas kasihanmu Bapa memenuhi seluruh kehidupanmu. Kalau belas kasihan Allah memenuhi seluruh kehidupan kita, saya percaya belas kasihan Allah itu yang akan memampukan kita, yang akan membuat kita lebih hari, lebih maju di dalam Tuhan, lebih hari, lebih melekat kepada Tuhan. Belas kasihan Allah itu luar biasa. Janda ini mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa karena belas kasihan Allah kepada janda ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar kita mau lebih hari, lebih dekat kepada Tuhan, kita mau merasakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sudah berdoa, tapi Tuhan mungkin belum jawab. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Tetap berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa. Firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Jadi kita perlu senantiasa kita berdoa bukan karena, tapi kita berdoa walaupun Tuhan tidak tolong, walaupun Tuhan tidak jawab, kita akan tetap berdoa. Kita mau belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat dikatakan bahwa dia harus menyembah patung yang raja buat, tapi saat itu dikatakan di hadapan raja, jika Allah yang aku sembah, dia sanggup menolong aku, dia akan menolong aku. Tetapi seandainya tidak, aku akan tetap percaya. Kalau anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, memiliki iman sebesar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, saya percaya mujizat akan kita alami. Kekuatan yang baru kita akan miliki dalam hidup kita, sehingga kita tidak takut apa yang dapat dilakukan oleh manusia. Firman Tuhan katakan manusia yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak dapat membunuh jiwa. Saudara kasih Tuhan, itu sebabnya yang kita takuti itu kita harus takut kepada Allah. Kalau kita takut pada Allah, hidup kita akan dipimpin dan dituntun setiap langkah kita kemanapun kita pergi. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 121 dikatakan Tuhan akan menjaga engkau keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu adalah firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini apapun saudara alami, katakan di hadapan Tuhan, Tuhan saya tidak mampu. Masalah mungkin yang berat saat ini Pak hadapi, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah apapun yang saudara alami, katakan Tuhan saya tidak mampu. Saya sudah berusaha, tetapi Tuhan saya belum mendapatkan. Kalau kita berserah dengan sungguh-sungguh, Allah akan ubahkan dalam hidup kita. Dia akan ubahkan hidup kita, dan Dia akan nyatakan kuasanya.
sehingga kita akan melihat kemuliaan Allah, lihat keajaiban Tuhan. Oh, yang luar biasa. Biar belas kasihan Allah memenuhi seluruh kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Firman Allah tidak saya panjangkan. Biar kebenaran firman Allah ini boleh memberkati kita sekalian. Mujizat masih ada hingga saat ini. Mujizat masih ada, masih nyata dalam hidup ini. Kalau kau sungguh-sungguh percaya, kau akan melihat keajaiban Tuhan. Oh, haleluya. Kalau Tuhan tolong janda ini, Tuhan pasti tolong kita. Kalau Tuhan melawat janda ini, Tuhan juga akan melawat kita. Oh, Yesus, haleluya. Haleluya. Sidang jemaat, saya undang untuk berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian. Biar belas kasihan Bapa, haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api
We